Kenapa waktu itu kamu memutuskan untuk selingkuh? Nanya perkakas sama dokter, kenal juga enggak perkakas sama dokter, tapi dia insya Allah kalau Feni melaporkan, dia pasti akan kena, seperti ikan asin, pasti akan kena ya. Nah, siapa ini? Marcella? Iya, enak aja lu ya. Dan lu bilang ada foto nih, saya foto nih spraynya nih, bilang ke Uya, foto spraynya. Alah, spray itu bisa kok di lokasi syuting, punya tuh bikin apa darah-darahan ada kannya. Dia itu pernah tidurin perempuan, minta bayar 1 juta. Cewek itu tidak dibayar, chatnya sama saya. Kenapa waktu itu kamu memutuskan untuk selingkuh? Bang, kita laki-laki ada makanan 2, bener? Makanan dua tuh. Satu makanan di meja, satu di ranjang, bener? Kalau kita tidak dapat makanan di meja, kita akan apain? Dan keduanya, sekarang saya tidak berbicara karena saya membawa ke dokter. Kita berdua untuk konsultasi. So, nanti abang bisa lihat apakah apa yang kita alami berdua dalam hubungan, it's normal or not. Okay. Karena di opini publik, selingkuhan yang memang tidak benar, tidak wajar. Tapi at that moment, what was our position, itu juga harus tahu. Dokter tanya, kamu berapa jam olahraga? Oke. Jawaban dia 5 jam sehari. Kalau kamu 5 jam ke dia, karena dia suka silat, boxing. Dia jawab 5 jam. Kalau kamu 5 jam, berarti kalian berhubungan strong dong. Saya jawab tidak. Ini kita udah terakhir 8 bulan, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak ada desire. Terus dokter nanya, kenapa? Gak tahu, saya berasa tidak ada. Sampai bertahun-tahun pun aku tidak butuh. Kata dokter, kalian harus ke psikologis, ini bukan normal. Karena hubungan normal, kalian masih muda, baru menikah juga, seminggu sekali, 2 kali, kalau enggak, sebulan, bagaimana sampai 1 tahun? Iya, benar. Dan ini aku pernah ajak ngomong juga. Ini tidak bagus. Kalau kamu merasa tidak puas, aku gak mau pisah. Karena aku lihat anak-anak masih kecil. Kalau kamu berasa aku tidak wajar ini minta, karena dia kasih aku perjanjian juga, Bang. Dalam perjanjian adalah, aku harus tanda tangan atau cerai. Dalam perjanjian ada, aku tidak wajib minta menafkah batin. So, tidak perlu berhubungan lagi. Tapi, aku harus memberikan nafkah. Dan itu mungkin perjanjian kayaknya. Ada perjanjian begitu? Perjanjian. Lucu juga ya. Dia itu pernah tidurin perempuan, minta bayar 1 juta. Cewek itu tidak dibayar, chatnya sama saya. Cewek, laki kau kalau main sama ini bayar dong, jangan mau gratisan. Aku bilang ke sini kamu aku bayar, lebih dari itu 10 juta aku bayar. Datang kamu ke sini. Ibu itu coba suruh diam, suruh kliennya aja. Kliennya ibu aja, ibu urus. Si kumbang ke larva itu. Besar lah kliennya. Ya juga usah ikut campur, Pak. Jadi coba menimpa anak ibu, gimana? Soal nafkah juga dia bilang dapatnya dibeberkan seperti itu 50 juta. Itu utang dia dari sipik, dari yang sipik dia bilang dia kasih aku itu uang aku juga ada di sana. Aku bilang aku angkat derajat dia. Aku waktu kenal dia siapa? Nangis-nangis datang, minta tolong mobil dia ditarik. Aku beliin mobil sipik, aku bilang dia yang kasih hadiah. Biar nama dia bagus. Sampai pada saat itu aku yang dibilang pelakor, Pak. Kalian bukan pengacara yang mengurus perceraian. Kalian hati-hati loh ya. Ini sudah dugaan melanggar kode etik kalian sudah besar di sini. Hati-hati, gue bilang. Jangan terlalu lincah kalian memberikan statement di media tentang sesuatu yang di luar ranah kalian. Selama pernikahan kalian itu tidak ada keributan yang terjadi dalam keluarga kalian, di dalam pernikahan kalian yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Orang ketiga? Yes. Benar? Pak. Nah. Banyak. Sampai nggak bisa aku hitung. Ya. Tapi bukan, dia selingkuh itu banyak. Sampai nggak bisa aku hitung. Tapi bukan sama istri yang sekarang ya. Lalu? Oh, bukan? Bukan. Bukan sama yang sekarang? Bukan. Lawyer itu berstatement, itu kan pasti dapat keterangan dari klien ya.
Tidak mungkin lawyer itu berkata-kata sendiri, kecuali lawyernya kurang tidur kali. Kayak ada juga kadang beberapa lawyer begitu. Sempat mau aku bayarin. Oh, dia berhubungan sama perempuan di luar, dia nggak bayar. Nggak bayar. Ceweknya nagih ke Feni. Iya. Dibikinlah video, dibikin video. Maunya gratisan. Ada dia juga di situ di hotel. Oh ya? Iya, ada. Sampai cewek itu nagih ke Feni. Iya, nagih ke aku. Nggak ada malunya dia. Nah, jadi kalian bayangin. Jadi pengacara cewek itu ngomongin masalah psikis dari istrinya si A itu terganggu sekarang. Mentalnya terganggu. Kalian bisa bayangin nggak mental klien saya, psikis klien saya terganggu seperti apa sampai-sampai orang yang berhubungan sama dia bisa menagih ke klien saya. Kalian Nanya perkakas sama dokter, kenal juga enggak perkakas sama dokter, tapi dia insya Allah kalau Feni melaporkan, dia pasti akan kena seperti ikan asin, pasti akan kena ya, gitu. Itu mah kena tuh. Kena. Tinggal si Feni aja nanti Udah terlalu parah. kalian push aja untuk melaporkan ya, karena kalau dokter nggak bisa, dokter melaporkan nggak bisa. Guys, itu parah banget. Kayaknya melebihi ikan asin. Karena terlalu gamblang banget. Iya. Udah nggak pakai kiasan loh. Malah lebih parah ini daripada ikan asin dulu. Lebih parah daripada ikan asin, soalnya gamblang banget. Enggak, Dotif tuh heran ya. Itu mereka tuh nggak mikirin punya anak loh dari Feni. Itu gimana anaknya ngelihat kelakuan bapaknya begitu. Aduh. Saya baru 2 bulan pisah udah ada orang lain, gila. Segini sih. Gila kan? Gila. Jangan gitu ya buat followernya Dotif yang cowok-cowok, jangan gitu ya. Tolong banget deh. Jangan ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kalaupun ada masalah nggak usah lah ngungkapin dalam-dalamannya, kan itu kan orang tua dari anak-anak Ibu kalian, dari anak-anak. ibu dari anak-anak kalian, bapak dari anak-anak, cowok-cowok sama aja sih Mam. Sama. Jadi yang perempuan, yang istri juga, mantan istri juga jangan umbar aibnya. Tuh yang suami juga jangan. Itu gitu aja. Kalaupun kesel wajar sih, kesel sebentar wajar. Tapi kalau sampai ke media yang itu, aduh jangan. Usaha saya hancur, kerjaan saya hancur, nama saya hancur. Orang pikir aku penyakitan, HIV, makondo, selingkuh, yang curi beras istri, yang curi duit istri. Sisa apa lagi? Why you nothing to go back to Pakistan? I have kids here. Aku harus lari dari karena aku diserang, dia membenci sama aku tinggalkan anak-anak, aku kabur. Aku kalau mau kabur bisa kabur saat dia hamil. Kenapa aku harus tanggung jawab? Stres. Saat dia hamil, dia minta nikah, aku bisa kabur. Tapi aku di sini berdiri untuk tanggung jawab. Sekarang saya di sini itu untuk cuma kenapa saya harus kabur? Salah saya apa? Kan kalau saya salah saya kabur aja. Gampang sekali juga. Dia gak ada bukti. Tapi saya berdiri di sini kalau saya benar. I don't know what people talk about me. Tapi di sisi saya benar. So saya berdiri di sini. Kalau saya salah di mata hukum, ayo kita buktikan saja. Apa tuduhan yang dia sampaikan yang kamu akuin benar? Pertama selingkuh ya? That's it. That's all my mistake. And then you pernah pukul lah. Tapi bukan suatu kebiasaan memukul, tapi karena ada satu kondisi yang tadi kamu cerita gitu ya. Di bagian sini, belakangnya gitu. Atau pernah lagi yang lain? Tidak, itu pun setelah itu saya pisah langsung. Saya bilang nggak mau ya, karena saya berasa kok saya berani walaupun tidak sadar berani mukul seorang perempuan. Oh, berarti satu kali itu saja. Iya, dan setelah itu pisah. Tapi karena dia hamil, saya nggak bisa cerai, talak, ya balik lagi. So our case is 4 years. Dalam 4 years kita pernah pisah ratusan kali. Every month kita pisah. Talak? Bukan talak, pisah rumah. Talaknya 3 kali. Terus rujuk? Pisah, ya karena dia tidak kasih ketemu anak-anak, saya nggak bisa jauh dari anak-anak. Saya ujung-ujungnya kembali lagi, dan kembali pun aku sujud ke kaki dia, pegang kaki dia. Oh, kamu pernah sujud di kakinya? Jauh lebih bagus. Saya kalau dimarahin bang, ludah langsung dalam di muka. Kau diludahin? Iya, diludahin di muka saya, depan orang, depan ibu saya pernah. Tapi itu kan masalah kita berdua. Walaupun kamu pernah apapun lakukan, itu udah masa lalu. Kenapa sekarang saya bicara saya punya istri sekarang? Berarti saya nggak bisa lupa dari masa lalu sama kamu. So udah, nggak mau bicara. Tapi kalau mau bicara, at least what she did with me, at least kalau mukul tampar itu gak sakit. Yang paling sakit dia lakukan hal yang
meludahi di muka orang. Itu yang kayak berasa kayak aku lebih menjijikan dari binatang sampai bisa dia mengeluarkan itu. Uya Kuya terancam pidana usai undang narasum bahas joroknya organ intim ex-istri. Uya Kuya terancam dipidanakan setelah mengundang narasumber Akas Elahi yang berbicara mengenai perceraiannya dengan tiktoker Feni Alberti. Dalam tayangan YouTube miliknya, Akas mulanya bercerita bagaimana sang mantan istri bersikap sangat jorok soal perawatan organ intimnya. Setelah kita nikah, dia sering ada keputihan dari makanan, tapi yang kedua, dari kurang jaga kebersihan. Saya tidak pernah lihat dia pakai satu produk pun untuk jaga kebersihan, kata Akas. Akas sempat meminta Feni untuk memeriksakan diri ke dokter, namun Feni mengabaikan perintah dokter dalam menjaga kebersihan. Salah satu bukti Akas memperlihatkan foto darah haid yang tembus ke spray kasur. Disebutkan bahwa Feni tak mengganti spray tersebut selama 1 bulan. Tak hanya itu, Akas mengatakan bahwa mantan istrinya jarang mengganti pakaian dalamnya hingga 2-3 hari. 1 bulan tidak pernah ganti spray. Setiap hari tidur di spray itu, segitu kotornya, segitu malas tidak mau ganti spray, papar Akas. Ini aku ambil foto setiap hari untuk melihat itikat baik dia dalam menjaga kebersihan, pungkasnya. Unggahan ini menjadi ramai karena Uya Kuya dan Akas bisa dipidana seperti kasus Gali Ginanjar, Pablo Benua serta Ray Utami. Ikan asin part 2, komentar akun. Lebih gila sih ini kata-kata yang mempermalukan orang di media sosial. Diketahui Gali Ginanjar kala itu divonis 2 tahun 4 bulan penjara pada April 2020 karena menyatakan organ kewanitaan sang mantan istri virus bau ikan asin. Sementara Ray Utami dan Pablo Benua sebagai pemilik podcast dihukum masing-masing 20 bulan dan 6 bulan penjara.